warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Hairul Aulia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Mutiara 2. Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan di atas sangat berkaitan dengan posisi saya sebagai pendidik yang bertugas menuntun, mengajarkan budi pekerti, dan berpihak pada anak. Dan sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran, sering dihadapkan dengan permasalahan atau dilema etika dan harus membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai kebajikan universal yang harus menjadi prinsip ketika kita hendak mengambil keputusan. Gosen berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, tulus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Pada saat hendak mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan murid, dan dalam proses pembelajaran dimasukkan juga pembelajaran sosial dan emosional dan pembelajaran berdiferensiasi agar sesuai dengan gaya belajar siswa. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Proses pembelajaran yang saya alami pada modul ini melatih saya sebagai pendidik untuk menjadi pemimpin pembelajaran ketika dihadapkan suatu dilema etika. Mengambil keputusan harus berprinsip pada nilai-nilai kebajikan universal agar terbentuknya budaya positif dan moral yang baik. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Triloka tersebut adalah ing ngarsot sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut uri handayani. Kaitannya dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus menjadi teladan yang baik bagi rekan sejawat, mampu memberikan motivasi dan semangat bagi lingkungan sekitarnya.
Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Penanaman nilai-nilai kebajikan sangat mempengaruhi pada saat pendidik mengambil keputusan. Nilai-nilai yang dijadikan pedoman yaitu adil dan rasa tanggung jawab. Adil dalam menentukan sebuah keputusan sesuai dengan tempatnya, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Proses coaching terjadi ketika dua orang bertemu, yaitu coach dan coachee. Coach akan hadir secara penuh mendengarkan dengan baik apa yang menjadi masalah coachee dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee dalam memunculkan potensi kegiatan coaching yang baik berjalan sesuai dengan alur tirta. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pengambilan keputusan akan efektif dengan dibantu sesi coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang baik sudah memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik karena akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik dalam menjalankan perannya. Tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai sebuah dilema etika. Di saat itu terjadi, keputusan mana yang akan diambil? Tentunya ini bukan keputusan yang mudah, karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah tersebut, nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus memperhatikan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan dalam penerapannya melalui 9 langkah pengujian ketetapan dalam pengambilan keputusan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan-tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan baik dalam menyebarkan hal baik dan menyamakan prinsip-prinsip yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kaitannya adalah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah dan langkah-langkah dalam membuat suatu keputusan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Dengan cara pengambilan keputusan dengan memperhatikan 3 unsur merupakan salah satu pengajaran yang bertujuan untuk memerdekakan murid-murid kita. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda?
pembelajaran yang tepat adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi karena potensi murid kita yang berbeda-beda dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka guru harus mampu memahami kebutuhan murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi teladan yang baik bagi lingkungannya dan memberikan motivasi bagi murid-murid dan mendorong untuk menemukan potensi serta mengembangkannya dengan disertai karakter-karakter yang ada pada nilai-nilai kebajikan universal. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul tentang pengambilan keputusan ini sangat berkaitan dengan modul-modul sebelumnya tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial dan emosional yang keseluruhannya sangat penting untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang memerdekakan murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang modul ini didapat dari literasi secara mandiri pada LMS, diperkuat oleh fasilitator dan pengajar praktik, serta narasumber pada kegiatan elaborasi pemahaman modul. Hal yang di luar dugaan adalah ketika saya baru mengetahui bahwa mungkin selama ini saya belum tepat dalam langkah mengambil keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Yang berbeda adalah saya belum mengikuti 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang dirasa sangat besar terhadap saya dalam proses pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan masalah, saya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang saya hadapi, lalu menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan menerapkan 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting. Selain dapat diterapkan di sekolah, materi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.